Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim min kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa dahrad dahir radhiyallahu anhu wa ankum an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. As-sababu tsani ay yanzura bi 'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Wa ma bathallahu fiha min ajaibil masnu'at wa badi'il maknunat wa ila ifadatihil yaqin al-isyaratu biqaulihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Nah, kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kedua daripada asbab-asbab yang menyebabkan yakin itu menjadi kuat, yakin itu akan menjadi bagus dengan beberapa sebab. Jadi sebab yang pertama yang membuat yakin itu bertambah mantap, bertambah kuat, yaitu ujar Sidin, memperhatikan seorang hamba itu dengan hatinya, kemudian memperdengarkan telinganya kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, yang mana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjuki atas jalalillah, atas kebesaran Allah dan atas sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kebesaran Allah dan kesendiriannya di dalam mencipta segala makhluk. Nah, jadi mengatakan kebesaran Allah itu salah satu sebab yang menjadikan hati itu bertambah kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pulang memutalaahi, memperhatikan ayat-ayat atau hadis tentang kebenaran segala rasul dan sifat kesempurnaan mereka. Itu termasuk di antara sebab menguatkan iman. Nah, adapun sebab yang kedua yang menyebabkan hati itu bertambah kuat keimanan, ayyan zura bi ainil i'tibar bi malakutis samawati wal ardh, bahwa ujar Habib Abdullah Al-Haddad, memandang dengan pandangan i'tibar, dengan pandangan pelajaran, di mana kita memandang i'tibar itu fi malakutis samawati wal ardh, yaitu pada kerajaan langit dan bumi. Nah, jadi ketika kita memandang langit dan bumi dengan pandangan i'tibar, itu akan menambah keyakinan kita dan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma basallahu fiha min ajaibil masnu'at, dan apa-apa yang Allah munculkan di kerajaan langit dan bumi ini daripada keajaiban ciptaannya, wa badi'il maknunat, dan keindahan semesta alam ini. Nah, jadi ketika kita tafakur kepada ciptaan Allah, baik itu yang di langit atau yang di muka bumi atau antara keduanya dan segala isi-isinya, itu akan memberikan buah bertambah kuat dan mantapnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu nam ditafakurakan keajaiban ciptaan Tuhan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah taala menciptakan dengan kudrat iradahnya tanpa ada bantuan selainnya. Nah, jadi kita mentafakurakan apa-apa yang dicipta Allah itu menambah yakin kita kuat, ya lah. Dan itu akan bertambah pulang rasa syukur kita lawan Tuhan. Nah, jadi Tuhan menciptakan langit, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ya lah. Di bumi pulang macam-macam ciptaan Tuhan. Ini bertaan menjadi i'tibar, menjadi pelajaran lawan orang-orang yang beriman. Maka dengan pandangan i'tibar itu menambah kuat yakinnya, ya. Jangannya langit ini misalnya diciptakan betihang, kita mungkin ada rasa khawatir
kalau pindah tihangnya jepok ya menruntuh kemana kita buka. Nah, Tuhan maulah langit tanpa tihang. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah ada memandang kalian bagaimana Tuhan menciptakan unta, bagaimana Tuhan mengangkat langit tanpa ada tihangnya. Nah, itu tafakur kepada alam semesta akan membuat tambah keyakinan kita, tambah rasa syukur kita lawan Tuhan. Nah, itu yang ditafakurakan. Karena beratan itu menjadi nikmat lawan kita. Bayangkan lamun kadada matahari ya lah. Mun kadada matahari malam beumuran, bingung kita ya lah. Tanaman gin mati sawo kadang-kadang sinar matahari. Nah, itu nikmat lawan kita. Jadi nang ditafakurakan itu nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah jadi akan binatang, nang kayak ayam, sapi, yalah, itu untuk manusia. Nikmat bagi manusia. Nah, itu nang ditafakurakan, nang ditadaburakan adalah jangan mengatakan bala, jangan mengatakan musibah, karena itu akan karena membuat hati doka cita, bahkan bisa putus asa daripada rahmat Tuhan, dan bisa karena menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini jadi ma'andak bala lawan aku? Kenapa jadi aku ini banyak benar musibah? Nah, itu karena timbul i'tirat hati lawan Tuhan dan hilangnya syukur karena lawan Tuhan. Nah, jadi banyak-banyak mengingat nikmat, banyak-banyak mengatakan nikmat supaya syukur lawan Tuhan. Wa ila ifadatihil yakin al isyaratu biqaulihi ta'ala, dan kepada memberi faedahnya yakin isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, ujar Tuhan, sanurihim ayatina fil afaq, selagi kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru. Nah, apa maksud afaq di situ? Lalu dikatakan oleh Imam Atta bin Zaid, aqtaris sama'i wal ard minasyamsi wal qamari wan nujumi wan nabati wal asjar wal anhar. Jadi maksud kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru. Ujar Sidin, itu segala penjuru langit dan bumi, daripada matahari, bulan, kemudian bintang, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, sungai-sungai, itu berataan menunjukkan tanda kebesaran Allah. Bahkan apa, wa fi ampusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, dan pada diri mereka bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Nah, min latifis san'ati wa badi'il hikmati. Jadi kebagusan Tuhan menciptakan manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi itu aja sudah nang kita tapakurakan, nang ada di dalam diri kita, cukup untuk maulah hati kita itu syukur lawan Tuhan. Berapa banyak Allah Ta'ala berikan nikmat lawan kita, ya lah, dari ujung rambut sampai ujung betis itu isinya nikmat berataan. Jadi berambut tuh nikmat juga. Maka ada gampangan pian, berapa banyak orang habis mengeluarkan duit gara-gara kepalanya kada mau tumbuh rambut. Jadi menukar obat tolak ke dokter sampai ditanam rambut di kepala, ya Pak, saking hendaknya berambut. Berarti itu menunjukkan nikmat, ya lah, nikmat. Sampai ujung kuku, munnya kuku atau buruk misalnya, ya lah, kada berujung, kada jadi nikmat juga. Nah, jadi nikmat Tuhan ini luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi lamun kita hendak menghitung-hitung mahingga akan nikmat Tuhan, kada kawa. Ya? Nang ada itu timbul syukurnya aja lawan Tuhan. Mulai ujung rambut, kemudian diberi pulang kepala, kemudian pulang mata, telinga, hidung, itu nikmat berataan. Diberi mata, nikmat. Kemudian kawa melihat, nikmat pulang. Karena banyak orang berisi mata tapi kada melihat, kabur, panglihat tuh kabur, kan bakurang nikmat. Kada kawa membaca tuh, mau kada parak, mau kada dihadapan nang kayak itu nah, hanya melihat dulu. Berarti melihat tuh nikmat. Diberi telinga pulang nikmat.
diberi pandangaran nikmat pulang. Banyak orang bisi talinga tapi pandangar kadada. Ngalih juga ini nih. Orang betakon nih lewat di hadapan rumah. Rupanya orang nih di pelantaran haratan makanan. Kada nyaman kada marawa. Anak mana anu pakacil jura. Makasih ya si Dian. Kan belain nih antara pertanyaan lawan jawaban karena si Dian kada mendengar. Kan nikmat pandangaran jadi kurangi. Anak mana pian? Terima kasih ya si Dian. Ada mendengar sakosin. Sekali lagi jat. Anak mana pian? Singgah si Dian. Ngalih jo sini ngaran rajaki nih. Padahal kada menawari makan kada orang. Nak betakon ka mana bener. Nikmat pandangar dicabut. Kan syukur lawan Tuhan. Kayak apa cara syukurnya? Dibawa badadangar nang baik untuk ilmu, mendengarkan bacaan sholawat, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan ilmu. Itu cara syukur. Nikmat diberi telinga, diberi pandangaran, diberi mata melihat nang baik-baik ya Allah. Itu nikmat mensyukuri mata. Diberi pulang hidung kawa behinak, lubangnya ke bawah pulang, nikmat pulang. Sebagian pian lubangnya nih ke atas. Alih bener berjalan mun hujan, limpas misalnya. Kasalimunan, nikmat pulang. Kita kadosa itulah nang orang tuh salismaan sabalah nih nah kata kawan apa dipakai gagasan behinak sabalahnya kau behinak cuma ngalih hijau sekalinya apalagi kedua belahnya ya nang behinak dimuntong tuh nikmat diberi pulang muntung nikmat kawa bepandir kan seberatan nikmat Tuhan aja tangan parut betis nikmat aja nah. Ya di dalam kisah itu Nabi Isa alaihissalam sidin berjalan lalu melewati satu gunung lalu di situ sidin ada menemui manusia, ada seorang manusia, seorang hamba. Si hamba ini orangnya kada melihat, kemudian pula kada mendengar nah. Jadi kita kada bagus pandangaran. Nah, habis itu pulang cuma kada bisu orangnya kada. Habis itu orangnya kada betangan dan kada bebetis. Jadi orangnya kada betangan, kada bebetis, picak pulang. Paling enggak tapi mendengar. Cuma bepandir kawa. Jadi imbah lewat di situ Nabi tadi. Lalu ujar si hamba tadi, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi atas nikmat pian nang pian berikan lawan ulun. Ulun syukur lawan pian. Walaupun ulun ini kada diberi apa betis tangan, kada diberi panglihat, syukur benar. Si hamba ini mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Nabi tadi apa ngarannya nih bingung melihat si hamba ini. Artinya dengan keadaan yang seperti ini seorang diri yalah kawa mengucapkan syukur lawan Tuhan. Di mana nikmat Tuhan? Di mana inya mengucapkan syukur itu? Jadi ujar si hamba tadi, wahai Nabi Isa ya Allah, apakah pian kada tahu ulun ini bersyukur kepada Allah karena ulun masih diberi lisan kawa mengucap alhamdulillah dan diberi hati yang makrifat lawan Tuhan. Sampai orang nang itu ya syukur lawan Tuhan, apalagi kita nang sempurna diberikan Allah Ta'ala betangan, bebetis, bemata, betalinga, behidung, bemuntung ya lengkap diberi Tuhan. Nah jadi kenapa kadang kita ini sakit hati, kalau kasah, gelisah ya? Karena kita menganggap ujian yang diberi Allah kepada kita itu adalah sebuah masalah. Ketika kita ditimpakan bala, dapat musibah, lalu kita menganggap itu ada suatu masalah. Dengan masalah itu timbul sakit hati, duka cita, kalau kasah. Tapi apabila orang itu menganggap bahwa ujian ini bukan masalah, kalau bukan masalah adalah maulah sakit hati lah. Ngarannya kan kada ada masalah. Bahkan ini menganggap ini adalah anugerah Tuhan. Mengapa bala ini dianggap anugerah? Karena dengan bala itu dosanya diampuni. Kafaratu dzunub. Dengan bala itu pulang selain dosanya diampuni,
lamun orang ini sudah diampuni dosa, raf'ud derajat, diangkat derajatnya di sisi Allah. Maulah kada jadi nikmat. Nah, ini orang-orang nang beisi hati pandangannya bagus lawan Tuhan. Jadi inya kada ada bersangka jahat lawan Tuhan. Insya Allah hati itu nyaman, tenang. Ya. Memang ketika orang dapat musibah, pasti hati itu bergoyang. Ada sifat manusiawi nang kalau kasah gelisah itu ada. Tapi kalau kita kada cepat membelikakan, kada cepat memandang afal Tuhan, nah, akhirnya napa? Iya nang kalau kasah tadi. Bibinian tolak ke pasar. Bulik menangis. Kenapa jenang laki? Anu abahnya ay amas ulun tagugur tadi hilang di pasar. Nang digulo nih. Ay, jenang laki nang sakilo to aja. Misalnya lah. Kada mungkin kada tahu mun sakilo to gugur lah mandebok. Nah, nang 10 gram misalnya gugur menangis lah. Kan musibah tuh. Nah, lamunnya nang laki ini memandang musibahnya itu suatu masalah, ini pacangan bertambah masalah jadinya. Sudah kehilangan bini di mamanya pulang. Hikam nimanya di mana aja mandak utak. Itu tahu apa larang para 2 juta wah ini Instagram amas. Kali aja 10 berapa? Ah iyalah. Mama nang laki. Menabung lapah mengumpulkan duit. Nah, jadi masalah yang ada ini bertambah dengan masalah nang hanyar pulang. Tak 2 kali ya. Tapi ketika nang laki ini memandang bahwa ini adalah ujian dari Tuhan dan setiap ujian itu ada hikmatnya. Ada hikmatnya. Nah, kenapa pandangan si laki tadi limbah menangis bini melapor kehilangan amas. Abahnya amas hilang nanang berian pian samalam nang 10 gram. Ulun kada tahu dan kada merasa gugurnya di mana, ada tahu. Jadi ujian nang laki kada bapa umanya. Amas itu kawa ditukar bahasa, duit kawa dicari, tapi namun ikam nang hilang kemana? Aku mencari jelaki. Nah, yalah. Itu kisahnya Jepang yalah. Mensapalih bemamai juga. Ini kan cara maandak kedudukan hati. Yalah memang mudah pangli sambat. Nah, prakteknya itu nang berat. Maka kita ini pasti sudah setiap hari itu pasti manamui, pasti berputar. Mun ada di dalam nikmat, berarti di dalam nikmah, di dalam bala, di dalam ujian. Nah, kayak apa hati kita menghadapi ujian Tuhan ini? Dapat musibah, dapat bala, maka hati kita itu adabnya disuruh sabar, ridha kita dengan qada dan qadar Tuhan. Diberi pulang nikmat, nikmat itu ujian juga. Nah, maka kita disuruh bersyukur. Jangan dikira bala haja ujian, nikmat tok adalah. Bahkan nikmat itu lebih berat daripada bala ujiannya tuh. Banyak orang yang lulus diuji dengan kesusahan, kepakiran, tapi kada lulus diuji dengan nikmat, kemewahan. Banyak contoh-contohnya di zaman dahulu, seperti Qarun. Asalnya orang ahli ibadah, imbah sugih. Nah, kada terlihat lagi, yalah. Kada terlihat lagi di majelis Nabi Musa. Asik sibuk dengan urusan dunianya. Sa'labah itu orang nang ahli ibadah sampai bergelar hamamatul masjid jalah, burung dara masjid, artinya harus di masjid ja. Nah, jadi apabila dapat bala sabar, dapat nikmat syukur, dan nikmat itu termasuk daripada ujian juga. Sa'labah itu lulus diuji dengan kesusahan, kepakiran. Tapi ketika diuji dengan kemewahan, diuji dengan harta, diuji dengan dunia, kada lulusan. Yang asalnya hadir di majelisnya Rasulullah, umpat berjamaah dengan Rasulullah, limbah banyak berisi harta, banyak kesibukan, kada terlihat lagi. Di majelis Rasulullah kada ada lagi. Nah, asalnya umpat berjamaah setiap waktu, kada ada lagi. Seminggu sekali aja Jumat. Kada lewas hilang juga, kada lagi Jumatnya. Nah, ini ngarannya nikmat nang membawa kepada apa ngarannya kakufuran ya lah. Artinya dengan nikmat itu kada kawa syukur. Mudahan kita ini tambah sugih,
tambah makrifat lawan Tuhan, tambah kuat beramal beribadat, tambah parak lawan Tuhan. Karena dunia ini hanya sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan kita itu beribadat, sedangkan penunjangnya itu dunia. Dunia itu kebutuhan, sedangkan ibadah itu tujuan. Memang keduanya penting, tapi jangan sampai kebutuhan hidup meninggalkan tujuan hidup. Nah, jadi Jersiden kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di segala penjuru langit dan bumi dan yang ada pada diri kalian. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nampaklah bagi mereka sesungguhnya itu al-haq yang sebenarnya. Nah, apa makna al-haq di sini? Ada yang mentafsirkan ulama itu agama Islam. Ada yang mentafsirkan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu memang datang daripada Allah. Ada yang mengatakan hak itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebab yang kedua yang akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memandang di segala penjuru langit dan bumi dengan pandangan i'tibar, pandangan pelajaran, pandangan yang menambahkan akan rasa syukur, menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab menambahkan kuatnya yakin kepada Allah, ayyamala ala muqtadama amana bihi zahiran wa batinan, bahwa ia beramal akan amal soleh sesuai menurut yang ia percayai, imani, baik itu zahiran secara zahir, wa batinan dan amal secara batin. Napa amal soleh nang zahir itu? Misalnya seperti sembahyang itu amal soleh nang zahir, puasa, sedekah, itu amal zahir. Amal batin seperti khusyuk, khudur, ikhlas, itu amal batin. Nah, jadi amalan-amalan ini akan menambah kekuatan yakin kepada Allah, baik amal zahir ataupun amal batin. Karena ujar ulama, kullama zadal abdu dzikran lillah qawiya yaqinuhu. Manakala seorang hamba itu bertambah ingat kepada Allah, maka akan bertambah kuat yakinnya. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah iman itu dengan bertambahnya amal soleh, baik itu amal zahir atau amal batin. Semakin bertambah, semakin bertambah juga keyakinan keimanannya. Bilanya berkurang, berkurang juga. Wa yastamirra fi dzalika, dan berkekalanlah itu mengerja amal, wa yabzulal istita'ata fi ma hunalika, dan ia mengarahkan segala kemampuannya pada mengerjakan amal soleh tersebut. Nah, jadi orang yang istiqomah di dalam amal soleh, orang yang menggunakan kebanyakan waktunya di dalam ibadah, itu akan mempertebal keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ifadatihil isyaratu biqaulihi ta'ala, dan pulang kepada memberi faidah isyarat oleh Allah, isyarat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan hidayah, berikan petunjuk jalan kepada kami. Nah, jadi ujar Fudail bin Iyad, maksud daripada ayat tersebut walladzina jahadu fina ay walladzina jahadu fi talabil ilmi, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulal amali bihi, niscaya kami akan beri hidayah, kami tunjuki jalan mengamalkannya. Nah, jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu itu karena akan diberi Allah Ta'ala jalan untuk mengamalkannya. Nah, makanya ilmu itu dalilul amal.
menunjuki kepada ba'amal. Kalau orang itu ilmunya ada, insya Allah ma'amalkanmu mudah. Nangalih ini hendak ba'amal ilmunya kadada. Lalu ba'amalnya bahapal. Maka bilanya ba'amal itu bahapal kada sesuai lawan ilmu. Nah, napa jadinya amal tadi? Ujar Ibnu Raslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, maka amalnya itu mardud. Mardud itu la tuqbal, maksudnya kada diterima Tuhan. Nah, itu pentingnya kita disuruh menuntut ilmu supaya dengan ilmu itu kita benar beramal, kada lilihatan saja. Dasar bujur kita belajar ilmu di dalam amal tadi. Dan orang menuntut ilmu itu sebahagian daripada mengamalkan ilmu. Kan perintah Rasul itu, perintah Nabi, talabul ilmi itu, menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam. Ilmu fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf, itu wajib menuntut ilmu. Artinya orang yang menuntut ilmu itu termasuk daripada mengamalkan ilmu. Jadi sangat kada sependapat, kada cocok orang yang berucap apa aja berhimmat nuntut ilmu, nang ada gin kada tamalkan. Nah ada aja gin dia amalkan dosa berhimmat menuntut ilmu. Nah, orang menuntut ilmu itu sebahagian daripada mengamalkan ilmu. Dan apabila ada ilmunya mudah mengamalkan. Amin. Ta'ala. Kademun orang menuntut ilmu diampihi. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu, mujahadah di dalam menuntut ilmu, kami beri sidin jalan hidayah untuk mengamalkannya. Dan lagi di dalam tafsir perkataan Sahal bin Abdullah, walladzina jahadu fi iqamati sunnah lanahdiyannahum subulal jannah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sunnahnya Rasulullah, maka akan kami tunjuki bagi mereka itu jalan menuju surga. Dan riwayat daripada Abdullah bin Abbas, walladzina jahadu fi ta'atina lanahdiyannahum subula thawabina. Orang yang mujahadah bersungguh-sungguh di dalam berbuat taat, beribadat lawan kami ya Tuhan, niscaya kami beri ya Tuhan untuk jalan balasan daripada amal ibadah itu. Nah, jadi banyaklah ulama mentafsirkan walladzina jahadu fina. Ada jahadunya fi talabil ilm, ada jahadunya fi iqamati sunnah, ada jahadunya fi taatina. Cuma berataan orang itu lanahdiyannahum, dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat tuntunan oleh Tuhan, dari Tuhannya lah. Jadi ujar Abdullah bin Zubair, al-hikmatu man talabani, taqulul hikmah man talabani falam yajidni falyatlubni fi mawdi'aini ayya'mala bi ahsana ma ya'lama bi ahsana ma ya'lamuhu wa yajtaniba ma aswa ma ya'lamuhu. Jadi ujar Abdullah bin Zubair, ilmu itu berucap, siapa-siapa ujar ilmu mencari menuntut lawan aku, tapi inya kada dapat, maka cari aku di dua tempat. Nah, kita nih belajar menuntut, kalau belum tatamu belum dapat lagi, cari ujar ilmu aku di dua tempat. Yang pertama, inya mengerjakan kebaikan yang ia ketahui. Jadi kebaikan-kebaikan yang diketahuinya, diamalkannya, di situ inya dapat ilmu sudah. Jadi kebaikan apa aja yang kita kerjakan, itu sudah menunjukkan ilmu itu sudah dapat, karena sudah tak amalkan. Ada. Yang kedua pulang, inya menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang jahat yang ia ketahui. Ada. Nah, di dua tempat itu inya mendapatkan ilmu. Nah, itu tiga penyebab-penyebab yang menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa min thamaratil yakin, dan di antara buah yakin kepada Allah, as-sukunu ila wa'dillah,
rasa ketenangan kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa ketenangan hati, ada rasa ketenangan di dalam jiwa kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada orang yang yakin. Hati itu tenang, hati itu tentram. Ya. Ini meyakini bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara rezeki dan lain sebagainya, itu kadang akan berpindah dan ada akan berubah. Ya. Wallazi li ghairik la yasil alaik walladzi qusim lak hasilun adaik. Jadi kalau ini rezeki memang catatannya, tulisannya milik kita, itu pasti akan sampai ke tangan kita. Tapi kalau ini bukan milik kita, walladzi li ghairik, ini memang catatannya rezeki ini ampun orang, la yasil ilaik, kada sampai lawan kita. Nah, ketika rezeki atau nikmat yang kita nyangka nih, kita menyangka ini ampun kita, ini milik kita, ya, ternyata lapas, ternyata jadi milik orang lain, kita kan sakit hati. Kenapa? Karena ada di dalam hati keyakinan bahwa rezeki itu sudah dibagi oleh Tuhan. Memang tulisannya ampun kita jadi milik kita, kalau tulisannya ampun orang jadi ampun orang. Jadi kan sakit hati. Habib Abdullah Haddad, la tukatsir hammak ma qadir yakun. Jadi gasan apa lagi kita banyak berduka cita, sakit hati. Ma qadir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Ujar Tuhan ini ampun ikam, dapat kita. Nilai ampun ikam ya Tuhan, kada dapat. Maunjun tuh dikira ampun kita sudah diingkut di tangan, iwaknya sudah. Sakalnya begegahnya lapas. Ngaran dasar lain ampun saurang ya lah. Padahal sudah diingkuti sudah. Nah, tapi bukan ampun saurang catatannya. La tukasir hamak makudir yakun. Jadi mun sudah ditakdirkan Tuhan pasti terjadi. Mbah Pang napa lagi? Pastagil bi rabbik. Nah, jadi banyak-banyak kita itu menghadap Tuhan itu, banyak-banyak ingat lawan Tuhan. Banyak-banyak beribadah lawan Tuhan ya. Nah, itu buahnya hati itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Karena bila ini kada ada dalam hati, pasti nabayo gelisah, sumpah serapah, diingkuti di tangan iwakna dapat maunjun himong benar sudah, tapi lain ampun saurang tulisannya gugur ya lah. Ya nang bemama itu macam-macam orang Sarik itu kada baik bang sambetan ya lah. Nah, jadi itu maulah hati itu tenang, tentram. Itu buah yang pertama. Yang kedua pulang wasiqatu bidamanillah, dan yakin, percaya atas jaminan Tuhan. Jadi apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, hanya meyakini itu. Kada pernah keyakinannya itu berubah lawan Tuhan. Karena munnya Tuhan yang menjamin itu pasti. Bila Tuhan berjanji itu pasti janji Tuhan. Nah lain manusia berjanji itu kada kawan diingkut 100% ya Allah. Karena manusia ini bisa berubah, bisa khianat, bisa kada jadi, bisa culas ya Allah. Ya nah orang masuk ATM ya Allah, mengambil duit 1 juta. Padahal yang di luar ini banyak antri. Awas benar keluar sidin. Napa imbah tuntong ya Allah, mengambil di ATM dihitung sidin. Tuh 2, 3, 4 ini sampai 2-3 kali bulik dihitakan orang dari luar. Padahal ini mesin nih ya Allah. Imbah keluar takkan orang kenapa jadi dihitung pulang. Dan ini kan sudah sistem nih. Bila 1 juta diambil keluar 1 juta juga. Jadi ujar sidin, aku ini kada percaya sama manusia. Ya Allah. Apalagi mesin ATM ulahan manusia. Manusianya kan tapi percaya aku, apalagi ulahan manusia jadi bujur juga bang ya lah. Nah, artinya yakinnya lawan Tuhan. Dan buah daripada yakin itu wal iqbal bikunhil himmah 'alallahi, dan inya menggunakan segenap semangat kemampuannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkima min sya'nihi ayyashgula,
ayasgila anillahi ta'ala, dan ia meninggalkan perkara-perkara daripada urusan yang membimbangkan atau menyibukkan daripada melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa urusan perkara-perkara yang pacangan menjauhkan seorang lawan Tuhan, ditinggalkannya. Ini menjadi penghalang bagi si hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka penghalang ini ditinggalkannya, walaupun itu keuntungan secara duniawi, tapi kerugian secara ukhrawi, ya, maka ditinggalkannya, karena ini menyibukkan, melupakan daripada ingat kepada Allah. Itu buah daripada yakin. Kemudian apalagi buahnya warruju' bi kulli halin ilallah, dan inya selalu kembali di dalam setiap keadaan, situasi dan kondisi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik waktu nyaman, inya tetap ingat lawan Tuhan. Waktu sakit, ingat lawan Tuhan. Waktu sehat, ingat lawan Tuhan. Waktu berduit, ingat lawan Tuhan. Waktu kadesing duitan, tetap inya ingat lawan Tuhan. Inilah buah daripada yakin. Kalau yakinnya belum berbuah, nya waktu sakit dia ingat lawan Tuhan. Waktu nyaman, waktu berduit banyak, lupa lawan Tuhan. Waktu dibuka akan Tuhan dunia, waktu diberi Tuhan kemewahan, lupa lawan Tuhan. Kada ingat lagi nang wajibin, kada ingat. Apalagi hadir ke majelis, hadir ke mana, ke tempat-tempat kebaikan, kada ingat lagi. Nah ini ketika orang diberi nikmat, diberi kenyamanan, lupa. Tapi diberi kesusahan, ingat lawan Tuhan. Ada imbah sakit, beimpos. Nah, di situ amyolah merasa Allah, la ilaha illallah. Tahu lagi zikir. Cok, ambilakan pang tasbih kai. Cok, tu yasin ambilakan. Berarti anak minta ambilakan yasin. Ya Allah. Quran, apalagi itu tasbih, ya udah. Waktu sakit, imbah sehat, mana kamu andak tasbih, ya. Nah ini kebanyakannya. Tapi orang yang yakin berbuah sudah yakinnya kepada Allah, inya setiap hal dan keadaan ar-ruju', inya selalu kembali ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya, nang mendatangkan nikmat ni Allah, timbul syukur lawan Tuhan. Nang mendatangkan musibah pun daripada Allah juga, sabar hatinya, ridha lawan Tuhan. Ini piannya lah, bujur aja, pinainya ya lah, pindah inting aja bang kisahnya nih. Cuma pengamalannya berat pian. Tapi lamun mau mengamalkan, tenang pulang hati, tenang. Kalau masalah nikmat, kenyamanan itu berataan orang kawa takurihing, berataan orang kawa senyum, berataan kawa alhamdulillah, awak sehat, duit banyak, nyaman ya lah, kawa aja nih nang kabelikannya nih awak garing, ya lah, ada dompet nehnya biasanya apa aja kita besalahan lawan pikirannya, bila inya dompet itu ringan, pikiran berat. Tapi bilanya dompet berat, nah pikiran ringan pulang. Nah, awak misalnya sakit, duit kadada, nah di situ kayak apa hati kita, ya lah, lawan Tuhan tuh kayak apa. Maka beritaan nih pian ngaran ujian tuh pasti ada, dan setiap orang beda-beda ujiannya. Ada yang diuji di harta, di perekonomian, rumah tangga bagus, rame, roh rahayu, ya lah. Cuma ekonomi sakit. Ada juga ekonomi nyaman, duit ada. Aki pulang bebini bahasa. Jadi problem pulang ya lah. Jadi setiap orang itu pasti ada ujian. Jangan dikira orang berumah tangga aja nang bujanggin, ada aja masalahnya. Hendak bebini ya lah. Kada terima orang melamar, mulai hulu sampai ke hilir, habis di paritnya ada nang sangkutnya lah. Nasib. Jadi setiap orang tuh ada ujian, ada masalah. Nah, menghadapi masalah ini nah kayak apa hati kita supaya tenang, supaya tentram. Nah, itu nang dicari orang. Ini banyak orang diberi kenyamanan, bukan orang ini susah, berduit,
mobil ada, rumah ada, usaha banyak, tapi pikiran pusing aja, hati gelisah aja. Kada nyaman juga hidup kayak itu. Nang nyaman tuh pikiran tenang, yalah, hati senang, biar duit banyak habian. 10 mungkin BIC misalnya yalah. Iya tuh deh, bilenya dompet ringan, kapala nang berat. Bilenya dompet berat, kapala asa ringan tuh. Bebaliknya. Dan buah daripada yakin itu pulang wastifragul taqah bibtiga imardhatillah. Dan inya menghabiskan kemampuan di dalam menuntut keridhaan Allah. Yang dicarinya tuh Allah Ta'ala ridha. Allah Ta'ala tuh ridha. Bilanya Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala ridha, ya sudah. Nya kada menuntut ridha makhluk, kada mencari ridha manusia. Manusia tuh kayak apakah ya lah? Yang penting Tuhan ridha. Kalau kita mencari menuntut ridha manusia, itu wayatun latubrak, kada kawa diperdapati. Supaya orang tuh senang beritahan lawan kita, katuju lawan kita, kada kawa. Kayak apa aja bagusnya kita, kayak apa baiknya akhlak, tetap ada aja nang kada senang, ada nang kada katuju. Itu sudah mulai dari sononya sudah oleh mulai baharianan pasti kayak itu. Jadi fokus kita lawan Tuhan. Kalau kita mencari ridha manusia, ngalih sudah tuh rusak hati kita, rusak ya oleh. Baik gawian kita itu nang bagus, tetap itu jadi rusak juga. Kita bersedekah, baik ada, bagus. Cuma tujuan kita supaya orang ini senang, memuji lawan kita, supaya kita ini disanjung. Itu niatnya misalnya kada ikhlas, imbah memberi, kada dia menyanjung orang, kada dia memuji. Iya nang bemama itu aja, kada tahu tanda terima kasih. Banyaknya aku sudah jemanggip, kada disambat-sambat, kada berterima kasih. Misalnya ya lah, banyaknya aku memberi, kada diumumkan oleh panitia. Nang 100.000 diumumkan aja, aku aja berjuta-juta aja kada disambat-sambat. Mau alam panitia, panitia 4 batakon. Kalau mendengar sama pengumuman, kenapa aja kada buat ngaran ulun? Pian to kada ingat kah? Atau sang haja aja? Yalah. Aja panitia pun maaf, ulun kada ingat catat, kena ulun sambatakan esok biasa. Ini supaya orang ini memuji, karena inya kada ikhlas rusak hati. Jadi mudahan dibersihkan Tuhan berataan hati kita ya lah. Nah, penting benar kita itu membersihi hati kita. Karena kadang dengan sebab hati kita ini rusak, amal ibadah itu runtuh. Gara-gara di dalam hati ada hasad, ada hiri dengki, itu memakan menggorogoti kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Walaupun kebaikan itu asalnya ada nilai, ada pahala, tapi karena hati ini rusak, ada hasad, ada hiri dengki dalam hati, habis digorogotinya amal itu. Ada gibah kayaknya, habis kebaikan-kebaikan itu dijulung lawan orang yang digibah. Jadi penting benar membersih hati ini. Mudahan dengan berkat kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, nih hati kita dibersihkan Tuhan. Illa man atallaha biqalbin salim, hati nang selamat, hati nang bersih ya lah. Hijrah almarhum guru sampan mulia ya lah, mamarina abah guru sakumpul. Ujar sidin mawasiati memasani ya lah lawan murid-murid sidin. Jangan menggeduhi hal ehwal orang lain. Jangan menggeduhi hal ehwal orang lain. Nih, nang kita geduh ini diri kita nah. Baguskah sudah belumkah? Hatinya bersihkah belumkah? Nah aku nih pangulirna, kayak apa caranya supaya rajin beribadat? Nih hatiku nah rusak rigat nah, kayak apa caranya supaya bersih? Itu nang kita urusi. Karena itu tanda sudah apabila inya katuju mengoreksi kesalahan dirinya, tanda Tuhan itu menghendaki kebaikan. Iza radallahu bi'abdi khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi yalah. Munya Tuhan yang sudah menghendaki hamba itu baik, Allah nampakkan, Allah lihatkan keaiban-keaiban dirinya. Bila nya nampak keaiban dirinya, tertutup keaiban orang lain. Jadinya sibuk dengan keaiban dirinya, kayak apa membaguskan, membersihi. Tapi bilanya kita sibuk dengan keaiban orang lain, keaiban kita ini kada napa? Kada terlihat lagi, kada taurusi lagi. Haur membaiki ampun orang. Haur melihati kesalahan orang. Kesalahan seorang kada terlihat lagi. Nang rugi itu seorang jadinya. Nah jadi nang dituntutnya itu maradatillah, keridhaan Allah.
Wa alal jumlah jisidin kesimpulannya. Fal yaqinu aslun, yakin itu adalah asal. Yakin itu adalah asal, pondasi. Kalau ibarat rumah, yakin itu seperti apa ya? Tiang. Kalau tiang itu ada apa aja yang dibangun di atasnya runtuh. Nah, kalau ibarat pohon, yakin itu adalah akarnya. Bilanya akarnya kada kuat, biar misalnya daunnya hijau, rantingnya banyak, nah, apalagi kambangnya lebat, buahnya banyak, tapi kalau akarnya kada kuat akan tumbang, habis runtuh berataan. Nah kayak ini nih juga, yakin ini pondasi dulu. Bilanya dibangun di atas pondasi yang kada kuat, karena habis amal-amal yang bagus tuh karena runtuh gara-gara pondasi kada kuat. Nah jadi jersiden yakin itu adalah aslun. Wasairul maqamati syarifah wal akhlaqil mahmudah wal a'mali shalihah min furu'ihi wa samaratihi. Nah, sedangkan makam-makam yang mulia, derajat-derajat yang mulia, ini ada sabar, ada syukur, ada ridha, ada tawakal, ada ikhlas, ada raja, ada khauf, ada mahabbah. Di dalam hatinya nih bagus sudah sifat-sifat mahmudah ba'andak. Itu berataan adalah cabang, furu', ngarannya adalah ranting. Sedangkan pondasi dasarnya itu adalah iman, adalah yakin. Dan apalagi akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Napa contohnya akhlak terpuji? Ini bersifat adil, menahan diri daripada perkara yang haram dan syubhat, inya pemurah, sopan santunnya bagus, tutur katanya lemah lembut. Ini ngarannya akhlakul mahmudah. Wal amali shalihah, amal-amal yang baik, orangnya pemuasa, tiap malam tahajud, Senin Kamis puasa, baca Quran kada pernah tertinggal, salawatnya rutin, sedekahnya banyak. Itu berataan min furu'ihi wa samaratihi. Itu buah daripada yakin yang mendasar di dalam hatinya. Ketika itu yakin berada berakar di dalam hati, maka tumbuhlah sifat-sifat mahmudah, akhlak-akhlak mahmudah. Itu nang keluar daripada bibit yakin tadi. Nah, jadi penting benar yakin itu dulu ditanamkan, dikuatkan di dalam hati seorang hamba. Maka dengan yakin itulah karena akan tumbuh akhlakul mahmudah, maqamatus syarifah, buah-buah daripada yakin dan a'malus shalihah. Tumbuhannya keluaran. Coba lihat ilah pohon itu, nah apabila akarnya bagus ya, maka tumbuhnya pohon itu pun akan bagus juga. Daunnya hijau. Kenapa jadi hijau daunnya? Buahnya lebat, barat pulang, akarnya bagus. Lamunnya akarnya kada bagus, pamakannya kurang ya, kurang popok lah. Lihat ya, daunnya kuning ya, palapahnya kujur-kujur mintuna. Buahnya halus, ringan ha pulang. Artinya pondasinya, akarnya ini kada kuat. Kurang apa? Popok. Kayak itu juga yakin. Kalau yakin ini kuat, yakin ini berakar di dalam hati, maka sifat-sifat nang bagus itu keluaran kena tumbuh dengan sendirinya. Wal akhlaqu wal amalu tabi'atun lil yakin. Nah, ujar sidin akhlak itu nah, akhlak nang bagus, akhlak nang baik, amal-amal soleh itu menggiring menurut keyakinannya. Semakin hatinya itu yakin, maka semakin kuat amalnya, ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Itu jisidin ini mah ikut bagi yakin. Kuatan wa dha'fan, tergantung kuat atau lemahnya keyakinan dalam hati. Nah, ini sudah kawa kita mengambil tolak ukur apakah di dalam hati kita ini kuat keyakinan atau belumkah. Kita tinggal melihat indikasinya, tandanya. Karena amal, akhlak itu maumpati yakin. Baik kuat atau lemahnya, wasihatan wasakaman, sehat atau sakitnya. Bila yakin kita itu kuat, yakin kita itu sehat, maka akan subur, tumbuh sifat-sifat nang baik, akhlak-akhlak nang bagus, amal-amal yang soleh itu keluaran dengan sendirinya.
Kayak itu tuh ya lah. Bilainya kadada baluman berbuah. Nah, berarti yakin kita masih sakit, yakin kita masih dhaif, lemah masih. Qala Luqmanul Hakim alaihissalam, telah berkata Luqmanul Hakim. Ini Luqmanul Hakim ini ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Makam Sidin ini di Mesir, di Alexandria, berparakan lawan makam Nabi Danail ya lah. Nah, mudahan kita sehat panjang umur murah rezeki, kawat ziarah ke sana. Kawat ziarah lah makam Luqmanul Hakim di Mesir dulu. Napa ujar Luqmanul Hakim? La yustata'ul amalu illa bil yakin. Nah, la yustata'ul amalu illa bil yakin. Tidak akan mampu amal itu dikerjakan terkecuali dengan yakin. Jadi orang itu kenapa jadi beramal? Karena di dalam hatinya ada pondasi yakin tadi. Amal ini pun tergantung yakin, banyak sedikitnya. Nah, wala ya'malul 'abdu illa biqadri yakinihi. Dan seorang hamba itu kadang melakukan amal perbuatan kebaikan itu melainkan kadar keyakinannya. Kita ambil contoh misalnya. Mengapa yuk orang jadi bersedekah tuh beda-beda? Orang nih misalnya minta sumbangan gasan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, pembangunan musalla, langgar masjid, majelis ta'lim atau kegiatan haul. Nang memberi ini kada sama. Walaupun misalnya sama-sama berisi duit dan nilainya sama. Saikong sejuta berisi duit ya lah. Misalnya nih, cuma nang saikong ini memberi 100, nang saikong ini memberi 10.000. Kenapa jadi belayan? Itu disebabkan wala ya'mal 'abdu illa biqadri yakinih. Si hamba ini kawainya bersedekah itu sekadar keyakinannya. Yang 100 ini besar kuat yakinnya. Aku yakinnya nang 100 ini karena diganti Tuhan banyak pada itu. Ada nang 10.000 ingat 10 pang keyakinannya. Cuma untung juga bang nang bersedekah tadi menyumbang tadi masih ada besi yakin. Ada juga nang kada sing menyumbang lalu. Kenapa aku kada yakin lalu aja. Parah ya lah. Jadi kada beramal hamba kecuali sekadar yakinnya. Wala yaqsuru amalu hatta yanqusa yakinuh. Nah, jelas benar ujar Luqmanul Hakim, amal seorang hamba ini kada akan berkurang sehingga berkurang yakinnya. Jadi menunjukkan banyak sedikitnya amal kebaikan itu yakinnya ini banyakkah, sedikitkah, kurangkah atau bertambahkah. Jadi apabila yakin semakin kuat, semakin bertambah, lihat amalnya. Semakin banyak, semakin kuat, semakin bertambah juga. Kayak itu tuh. Mesti kayak itu ya lah. Itu sudah lazimnya sudah. Kayak orang juga, apa aja kita bertanam sawit, semakin banyak popoknya itu ya. Semakin rancak memupuk buahnya kan. Semakin lambat, semakin berat. Lain juga bang, 2 tahun kada berpupuk ya lah. Kada sama. Jadi kenapa buah nih gana, kenapa buah nih lambat, kenapa buah nih berat? Takoniha berpupuk. Kenapa orang nih jadi kuat beribadat, kuat berwirid, kuat beramal? Itu dasar kuat yakinnya lawan Tuhan. Kuat yakinnya lah. Nah, ini orang-orang nang kain ini nih hati-hati ya lah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru binurillah. Ini orang yang sudah diberi Allah Ta'ala firasat yang kuat. Jadi bila ini berfirasat, ini kayaknya anu jenya nih ada lawas terjadi. Padahal kada kasyaf kada. Karena ilham nang Allah Ta'ala andaki di dalam hatinya. Dengan itu inya memandang, dengan nur itu inya memandang. Nang ujian Nabi ittaqu firasatal mu'min. Jadi kalau orang-orang saleh memberi pendapat lawan kita, maasiha, turutiha. Karena mereka itu yanzuru binurillah. Ada tuh bila nyijar sidin jangan, ada tuh. Nah, hati-hati ya lah. Tapi munnya kita nang kada soleh ini salah bang bahasanya lah, bang banyak mana dosa ya lah. BCI pirasat juga, tapi pirasat ya harus salah aja menabak. Ya lah. Kayaknya hujan isok aja. Makanya isok dilihat sing panasan hari. Nah, ini orang-orang soleh ini diberi Allah Ta'ala sudah nur dalam hatinya. Ini memandang dengan nur itu. Nah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah
Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah keimanan totalitas. Jadi yakin itu totalitas keimanan isinya. Artinya seluruhnya itu adalah iman. Itu makna yakinnya lah. Makna yakin. Nah, kemudian ujar Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ahlul iman fil yakin ala salasi darajatin. Jadi orang-orang yang beriman di dalam tataran keyakinannya itu ada 3 derajat. Ada 3 tingkatan. Ada 3 apa ujar mana? Apa tadi guru? Spesifikasi. Nah ya, pokoknya iman itu ada 3 derajat, 3 tingkatan, ada 3 level di dalam tataran keyakinan. Ini ujar Habib Abdullah al-Haddad. Nah, yang pertama, wahiyya darajatu ashabil yamin. Ini adalah derajatnya ashabil yamin. Ngarannya nih derajat ashabil yamin ini orang yang masih di dalam ilmu yakin nih. Nah, siapa ini? At-tasdiqul jazimu ma imkani tashkik wat tazalzuli law ja'a ma yaqtadihi wa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama ini adalah derajatnya ashabul yamin. Yalah, ada kalau di dalam surah Al-Waqiah lah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin ya. Nah, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinannya ini sedang tumbuh dan berkembang. Jadi orang ini sudah ada di dalam hati keyakinan dan keyakinannya sudah tumbuh kah? Ibarat biji itu sudah berucuk. Biji ini sudah tumbuh. Nah, tapi ada tetapinya. Ma'a imkani tashkik wa tazalzul. Keyakinan ini terkadang masih ada muncul keraguan, muncul kebimbangan apabila ada kainan yang menggoyang keyakinannya. Bila ada yang menggoyang keyakinan tuh, mulai ada kainan timbul keraguan, kebimbangan. Padahal sudah ada yakin dalam hati dan sudah tumbuh, sudah berkembang. Cuma karena ini masih beluman kuat akarnya. Ketika datang perkara-perkara yang menggoyang keyakinan, mulai sedikit ada perubahannya lah. Ini ngarannya iman. Wa yu'abbaru anha bil iman. Iman jadi ngarannya. Ini orang nang di dalam ilmu yakin. Dah. Beda panglawan nang sudah genal batangnya, akarnya pulang dalam, biar deras angin, batang tuh kan disenggarakan kuat ya lah. Ya hati apun kayu temen kayak drum tuh batangnya. Amun angin hanang betiup kada baguyangnya. Tapi lamun masih nang kakaya talunjuk batang kayu tuh ditiup angin sedikit jadi baguyang lah. Ini antara nih bilinya guncangannya kuat, menyak ada ini bisa patah nih. Kayak itu juga yakin dalam hati. Inya yakin lawan hadis Nabi yakin. Orang nang ma'amalakan waqi'ah dibukakan pintu rezeki, dimurahkan rezekinya lah. Cuma imbah ma'amalakan kenapa rezeki ini pindah kakak itu aja kada bertambah, bahkan bahano bakurang lagi. Ini sakit ya lah mbak Amalia. Ulun bahari gur aja. Waktu kada penyembahyang, waktu nang kata piba ama, kata pika majelis, nyaman bener aja ke. Mudah aja, mun sehari itu mun 1 juta bah, nyaman mencari. Tapi aja imbah ulun nih hendak jadi orang baik, hendak berbagus, hendak bertaubat, hendak kayak orang juga ya lah. Hamba bagus-bagus nih sembahyang ka majelis. Kenapa aja benda sakit pada nang ada? Yalah. Ini kalau misalnya mendatang nang menggoyahkan keyakinan ini bisa timbul keraguan. Salah-salah bisa patah ya lah. Memang kada ada tukang tahan ya kan, memang kada ada tukang tongkat ya kan ya lah. Patah pohon tuh. Nah, jadi kayak apa jalannya solusinya? Yang pertama andak dulu husnuzan baik sangka lawan Tuhan. Boleh jadi nang bahar itu istidraj. Yalah. Makin kada sembahyang makin benyaman rezeki aja. Itu istidratnya namanya. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ampun diri kada sadar. Tapi kenapa setelah beramal nih bersusah, bersakit bangalih? Itu barangkalinya Tuhan hendak membersihi. Lamunnya pakaian tuh rigat, kira-kira dengan direndam aja bisa kali cukup. Mung kada disikat dulu Tuh gin mun kawa
nang tanahap sikat kawat kah ya lah. Sakit bang pamulaan. Cuma imbahnya lihat ya dasar bersih sekalinya baju tuh. Kadeinya aja orang aja gen kapingin memakai. Katuju melihat itu buah. Cuma mahadang disikat nih nang lapah dulu. Kayak itu juga orang nah hendak baik itu banyak was-wasnya, banyak godaannya. Orang nih hendak bujur-bujur di jalan kebaikan, hendak istiqomah berat benar ya lah. Padahal sudah ampih meninggalkan ya lah. Nangaran artinya gawian nang kada bagus tuh. Nangaran bejudi, nangaran mabuk tuh sudah ditinggalkan. Cuma bukan berarti kadada godaan, bukan berarti kadada ujian, tetap ada ya lah. Cuma apabila inya kawa istiqomah meninggalkan, nah di situ kayaknya dapat hasil. Jadi hasil itu setelah perjuangan sabar di dalam melewati proses tadi. Kadada pang langsung imbah kayak orang membalik telapak tangan ya lah, langsung jadi wali ya lah, ada. Paling jadi walid. Artinya perlu proses ya lah, perlu perjuangan, ada mujahadah, ada riyadhah di dalam proses kebaikan tadi. Orang hendak menikmati hasil pasti ada proses dahulu. Orang bertanam deh lah, kadang langsung hari itu menanam hari itu langsung dipanen ya lah, langsung berbuah ada proses dahulu. Nah prosesnya itu, nang jatuh bangun aja kita melewatinya. Nah ini derajat yang pertama yaitu derajat ashabul yamin ya. Nah yang kedua pulang. Derajat yang kedua wahia darajatul muqarrabin. Ini adalah derajatnya muqarrabin. Nah ini orang-orang yang dekat lawan Tuhan. Nah kayak apa yakinnya orang yang muqarrabin ini? Ujar Sidin istilahul imani alal qalbi wa sabatuhu fi hatta la yajuzun naqid bal la yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'annahu syahadatan wa yu'abbaru anha bil yaqin. Nah adapun tingkatan derajat yang kedua ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama, derajat muqarrabin. Jadi derajat muqarrabin ini yaitu menguasainya iman di dalam hati si hamba. Jadi iman itu sudah menguasai di dalam hati, wasabatuhu, dan sudah berakar di dalam hati si hamba tadi. Hatta la yajuzun nakid, sehingga kadada lagi penghalang-penghalang atau gangguan-gangguan yang menggoyahkan iman atau keyakinan di dalam hati. Bal la yatasawwaru wujudu, bahkan kada pernah terbayang adanya penghalang yang menggoyang atau merusak keyakinannya. Terbayangnya ada, apalagi ada. Nah, ini derajat orang-orang muqarrabin ini yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Jadi perkara-perkara yang gaib itu seakan-akan syahadah, artinya seakan-akan nampak. Inilah yang diibarah dengan yakin, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi apa saja perkara-perkara yang akan menggoyahkan atau merusak keyakinan itu kadada lagi di dalam hati orang nang muqarrabin tadi. Sudah istilah iman itu sudah meliputi, berakar sudah di dalam hatinya. Jadi kayak apapun keadaannya kada merusak keyakinannya. Nah, inya misalnya diuji dengan nikmat kada merubah, diuji dengan apa? Bala ujian tetap kada berubah. Kalau kita masih berbeda. Kalau kita dapat nikmat, pandangan hati itu tak lain sedikit pada dapat bala. Dapat nih diberi duit 1 juta, tahu lagi himung hati. Kada sampai ke rumah gugur, tabulirit hilang salinya. Padahal kurehing di jalan sampai ke rumah menangis. Ini artinya iman kita nih masih beguyang masih. Kada nahap bujur. Kalau orang nahap tuh kada mempengaruhi. Artinya ada dan kadadanya tuh sama aja. Kada berbeda lawannya. Tetap yakinnya tuh lawan Tuhan. Nah ini nang berat nih ya. Ini orang-orang nang muqarrabin yasirul ghaib ka'annahu syahadah. Jadilah perkara yang gaib itu seakan-akan nyata. Walaupun misalnya alam barzah, alam akhirat itu masih gaib, belum nampak,
Karena kita belum menjalani, belum mati, belum masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, belum menemui alam akhirat ya. Tapi orang-orang nang muqarrabin itu seakan-akan sudah nampak, sudah jelas perkara gaib itu. Ka'annahu syahadah. Ini orang-orang nang sudah di dalam hak apa ainul yakin ngarannya. Orang-orang nang sudah di dalam ainul yakin. Nah, adapun derajat yang ketiga yaitu wahiyya darajatun nabiyyin wa kumali warasatihim minasiddiqin. Inilah derajatnya para nabi-nabi dan orang-orang yang sempurna di dalam menerima warisan para nabi minasiddiqin, daripada orang-orang yang siddiqin. Ayyasiral ghaibu syahadatan, sehingga apa jadilah yang gaib itu nyata. Ini wa yu'abbaru anha bil kasfi wal iyan, yang diibarah daripadanya dengan kasyaf dan iyan dan nampak. Nah, ini orang-orang yang sudah di dalam tingkatan yang ketiga ini sudah hakul yakin sudah. Ini derajatnya para nabi. Ini derajatnya para pewaris nabi daripada siddiqin. Ini bukan seakan-akan lagi, tapi nampak. Yang gaib itu nampak. Sudah menjadi syahadah. Iya, ujar Sayyidina Ali, seandainya aku ini dibuka akan hijab, mazdadtu yakinan, maka kada bertambah keyakinanku. Kita ini kan belum melihat lagi alam barzah. Ada kan yang melihat alam barzah? Belum melihat alam barzah lah. Atau masuk sudah ke alam akhirat, adakah? Kan alam gaib nih. Atau ke alam jin kah? Kada melihat kalau kita nih alam barzah, alam akhirat belum melihat. Nah, lalu misalnya dibuka akan Tuhan kasyaf melihat, kira-kira nang sebelum melihat lawan melihat yakinnya sama kah beda kah? Beda kita ya Allah. Beda ada sama. Nah, ulun contohkan semalam. Ulun bagi sama pian aja ulun di tangan ulun ini minyak haram. Cuma pian kada melihat. Mungkin pian percaya, tapi percaya pian tuh belum kuat. Pian hanya mendengar aja, ilmu yakin aja. Minyak haram julun nah. Kada beretaan bisa ada yang kada percaya, bah ya gerang aja. Nah, artinya ini masalah yakin. Tapi ketika ulun tampayakan, nah minyak haramnya nah. Kira-kira sebelum melihat lawan sudah melihat, keyakinan pian sama kah belum kah? Apa berbeda kah? Berbeda kalau bertambah kalau yakinnya. Nah, kalau Sayyidina Ali melihat kada melihat itu sama yakinnya. Mazdat tu yakinan, kada bertambah jadi keyakinan kok. Karena keyakinan sini sudah full. Jadi dibuka akan hijab, melihat surga, melihat neraka, melihat alam barzakh. Sama lawan yang sebelum melihat. Karena mereka itu sudah di dalam derajat siddiqin. Itu bukan ka'annahu syahadah lagi, tapi yasiru syahadah. Nampak sudah. Yalah bil kasfi wal ayan. Nah, ini ngarannya melihat pian, berarti ainul yakin sudah. Lalu ulun julung pian apa, pian buka, pian cium, pian apa, pakai. Wah, dasar bujur minyak haram sekalinya. Lain Priskar. Nah, dikira minyak haram ya lah. Sapu berit kawan ya langsung lah aja kamu. Ah, ini minyak napa? Minyak napa tuh deh? Minyak angin ya lah. Napa nih pada kapadesan? Ini kada bayar diperiksa, dicium ada minyak haram. Itu ngarannya sudah hakul yakin. Dia orang bersumpah-sumpah malah kan lain jurang nah. Bersumpah orang sumpah nah lain minyak haram, tetap yang kada percaya. Kenapa? Karena pian di dalam hakul yakin sudah. Nah, ini ngaran hakul yakin deh lah. Tapi mulai jauh aja melihat ada yang memadahi, nang menggoyang keimanan nih. Bahjing itu betulnya benar minyak haram. Itu dilihat tuh lain aja. Itu bisa berubah yakin kita. Iya aja, hajin lain sako. Tapi lamun sudah kita mengikuti, mencium, memakai, biar dia orang bersumpah, 10 bersumpah madakan lain, kada kita tetap yakin ini minyak haram. Karena apa? Karena ini sudah hakul yakin. Inilah derajatnya siddiqin, derajatnya nabiyin, orang yang sudah di dalam keyakinannya itu bil kasfi wal ayan. Nah, itu keyakinan orang-orang wali, orang-orang para nabi itu ya. Dan itu pun setiap derajat beda-beda kan anunya. Tingkatannya pulang dalam setiap derajat itu. Nah, kemudian pulang wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun ba'idun. Nah, jadi ujaran Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
Di antara si pemilik masing-masing setiap derajat, misalnya derajat ashabul yamin, atau derajat muqarrabin, atau derajat siddiqin, itu jisidin ada perbedaan di dalam derajat mereka. Bahkan itu tafawutun ba'id, perbedaannya itu sangat jauh. Wa kullun fadilun, ada setiap derajat itu utama, wal ba'du afdalu, tapi sebahagian ahli derajat yang lain itu lebih utama. Contoh, kan ada 3 kelas nih, ada tiga macam, 3 tingkatan. Pertama ashabul yamin, anggaplah kita ulah contoh seperti misalnya tingkatan SD. Ada derajat napa muqarrabin, ini tingkatan napa sudah SMP. Ada derajat siddiqin, berarti napa SMA, 3 tingkatan. Nah, di satu tingkatan itu derajat ashabul yamin misalnya, itu kan ada sama berataan tingkatan keyakinannya pulang. Benar kayak di SD kan ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, ada kelas 5, ada kelas 6. Jadi pelajaran matematikanya pun beda. Yang di kelas 1 nih tambahan aja, yalah lawan kurangan misalnya. Yang di kelas 6 nih sudah nang labihan pada nang kali bagi lagi kuadrat manguadrat tuh misalnya, yalah. Mun kelas 1 dijulungi kuadrat bakokos kepalanya. Nah, tingkatan setiap daripada itu beda lagi kelasnya. Di SMP bang, ada yang kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Kayak itu juga di dalam derajat muqarrabin. Artinya derajat muqarrabin, derajat nabiyin, mulai misalnya Nabi Adam sampai Rasulullah, itu berbeda juga sekalinya tingkatan keyakinannya. Walaupun diberi sabarataan bil kasfi wal ayan, tapi tingkatan kelasnya beda. Ma'rifatnya Rasulullah dengan ma'rifatnya nabi-nabi yang lain. Kan seperti itu ya lah. Nah kayak pian ini kan seberataan yang hadir di sini mungkin pian menangkap daripada ilmu yang ulun sampaikan itu beda-beda tangkapannya. Ada tangkapannya yang banyak, ada yang sedikit. Padahal sama ilmu yang didengarnya sama. Ibarat lunta tuh sebutin seorang sama dijulungi. Cuma imbah manimbah pendapatannya tuh sama lah kira-kira lah. Ada sama beda-beda juga. Lain-lain juga. Ada yang tak banyak dapatnya. Karena memang rezekinya diberi saya itu. Ada yang tangkapannya sedikit. Memang saya itu juga jatahnya. Nang memberi maras nih, nang lucung, nang parai lalu. Bahujung manimbah aja ditarik. Parai kada dapat yalah. Ada nang nahap sekali manimbah, berdua bertiga mengangkat, nah bagaimana kenal iwaknya sekali kulihan misalnya yalah. Nah kayak itu jersiden. Kenapa jadi seperti itu? Berbeda-beda. Wadzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Karena fadlullah yang demikian itu adalah karunia Allah. Fadlullah. Jadi fadlullah ini yu'tihi may yasha, Allah Ta'ala beri kepada orang yang ia kehendaki. Jadi tak salah Tuhan. Tuhan hendak memberi kepada hambanya, ini banyak nih sedikit. Tak salah Tuhan. Itu fadlullah. Kalimatnya yu'ti mayyasha, orang yang dikehendaki Tuhan. Nah apa itu fadlullah? Ada yang mentafsirkan Islam, ada mentafsirkan nubuwah, ada yang mentafsirkan hidayah. Banyak tafsir fadlullah itu. Karunia Allah aja. Hidayah itu karunia Allah. Adanya di dalam hati keinginan melakukan amal kebaikan. Ada di dalam hati keinginan menggawi kebaikan, beramal saleh, itu hidayah. Ditolong oleh Tuhan kawa menggawi, taufik ngarannya fadlullah pulang. Limbah kawa menggawi amal ini, diberi ikhlas. Ayo, maulah kada fadlullah pulang. Karena banyak orang nang beramal kada ikhlas. Ini fadlullah, ini yu'tihi mayyasha. Allah memberi bagi orang yang dikehendakinya. Mudahan kita termasuk mayyasha, yalah orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Diberi Allah Ta'ala taufik, diberi hidayah, diberi ikhlas, diberi syukur, ridha, sabar, tawakal, raja, khauf, yalah. Diberi Allah Ta'ala di dalam hati kita sifat-sifat mahmudah. Itu fadlullah. Termasuk juga nikmat-nikmat, baik nikmat hissi atau maknawi, nang zahir atau nang batin, nikmat nang Allah Ta'ala beri kepada hamba.
Nih ada diberi Allah Ta'ala rezeki lebih, kawan nukar mobil, kawan nukar kendaraan, kawan boleh rumah. Itu yu'tihi mayyasha. Itu fadlullah na Allah beri kepada orang yang kehendaki. Kita kada boleh ya Allah umpat napa berkomentar. Kenapa Tuhan ulun kada? Kenapa jadi inya banyak? Kenapa jadi? Nah, ini ngarannya ma'itirat lawan gawian Tuhan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan mempertanyakan apa yang Allah Ta'ala perbuat. Tapi nih gawian kita, perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan karena di hadapan Allah. Jangan kita menakuni gawian Tuhan. Gawian kita nanti ditakuni Tuhan. Nah itu sudah fadlullah sudah. Nah, jadi diberi Allah Ta'ala orang rezeki sini, alhamdulillah. Kita syukur lawan Tuhan. Kenapa? Karena kita pun diberi nikmat. Walaupun beda dengan yang lain. Nah, ini contoh misalnya sudah juga ulun misalkan oleh sebelumnya. Pian nih berdua kawan datang ke rumah orang sugih. Datang hilang ke rumah orang sugih nih. Lalu imbah boleh nang si sugih ini memberi pian. Yalah, dibuka amplopnya 1 juta. Himong ada? Senang kada hati kita? Senang lah, gembira. Emang kawannya berapa diberi tadi jah? Bayi dibuka oleh kawan sakalnya 10 juta isinya. Kayak apa perasaan hati pian tuh kayak apa? Bilanya di dalam hati kita tuh ada merasa kada nyaman. Nah, berarti kita kada setuju dengan pemberian si sugih tadi. Artinya si sugih ini kenapa jadi kada sama? Kayak itu ya lah. Artinya ma'itirat kita. Bilanya ada hati tuh kada nyaman. Padahal nang 1 juta nang kita terima ini kan duit kada? Sama ya pada nang 10 juta tuh pada duit juga nominalnya ditambah lain. Ini menunjukkan hati kita itu masih rusak. Bilanya ada rasa kada nyaman behiri lawan nang 10 tadi. Nah kayak itu juga lawan Tuhan. Jangan sampai artinya hati kita itu ada i'tirad ketika melihat nikmat yang ada pada orang lain lebih banyak daripada diri kita. Padahal kita belum tentu mengetahui ujiannya pun bisa lebih banyak daripada kita. Cuma karena kita ini hanya melihat pintangan nikmatnya aja. Nah lalu timbul hati itu behiri karena kita menghendaki nikmat itu ke kita atau kita sama kayak inya. Tapi kalau kita melihat ujian yang Allah Ta'ala beri lawan inya, belum tentu kita mau menyandang. Seandainya dijulung, belum tentu kita hakun ya Allah. Nah jadi setiap orang itu masing-masing sudah ada takarannya, baik itu nikmat ataupun ujiannya. Jadi kada usah kita bersusah hati, gelisah kalau kasah memikirkan nikmat orang lain yang sudah Allah Ta'ala beri. Tapi lamunnya kita hendak kayak orang itu, boleh kita meminta lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi, ulun hendak juga meminta lawan pian seperti si fulan nang pian berikan nikmat lawan inya. Ulun minta lawan pian. Melihat rumah orang sugih ya Allah. Wah tahu lagi dah bertingkat. Tinggi, mewah, megah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yalah. Artinya kita ya Allah ya Rabbi, tidak ada kehidupan yang sebenarnya nang baik itu kecuali kehidupan akhirat. Nah itu juga salah satu bacaan artinya supaya kita dapat nikmat seperti nikmat nang Allah Ta'ala beri lawan orang lain. Melihat mobil orang bagus benar, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya Allah. Insyaallah kada lawas diberi Tuhan juga nikmat kawa menukar mobil ya Allah. Cuma melihat bini orang jangan dibaca lah. Melihat bini orang bungas benar, pindah memberi dosa gini sambat dia lah. Allah malaisa ila isu akhirah aja lah. Sebakalah yo nang laki. Nah, jadi itu fadlullah. Allah Ta'ala memberi mayyasha orang yang dikehendaki. Ini bujuran bian lah. Lamunnya kita nih nama nangkap. Artinya kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad ini. Kita bujur-bujur ma'andak di dalam hati kita. Insya Allah setiap permasalahan, setiap problem, insya Allah kita ringan menghadapinya itu ringan, mudah. Asal bujur bian mengatakan memakai kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad ini. Ulun ini sekadar menyampaikan kalam sidin dan ulun pun belajar mengambil faidah dari
kalam sidin. Artinya sama pada ma'amalakan, sama pada menuntut. Kalau pampian menyangka ulun nang hebat, ulun nang kada ya lah. Ulun ini penyambung lidah aja. Niatnya sama-sama kita menuntut. Artinya jadi muridnya Habib Abdullah Al-Haddad ya lah. Nah, karena bilanya ada kalamnya, orangnya ada. Kada mungkin suara ada, orangnya kada ada ya lah. Paham lah pian lah. Ini ada suara mikrofon di sana. Maulah orangnya kada ada lah. Pasti ada orangnya. Nah, artinya kayak itu jumunnya kalamnya ada, artinya orangnya ada. Orang wali itu kada mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup ya lah. Ajar Habib Ali Al-Habsyi ya lah. Rohnya guru kami itu indana dawar. Artinya rohnya para aulia, rohnya para wali itu berkeliaran aja. Ada aja ya lah. Di sekitar kita tuh ada. Nah ini orang nang artinya berisi pandangan hati seperti itu ya lah. Memang zahirnya kita belajar lawan guru, tapi hakikatnya kita belajar kepada si mu'alifnya. Namun dan ada berkahnya berdatangan ya. Nah, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala itu memiliki karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Besar benar, banyak benar karunia Tuhan itu. Artinya menurut kita mau memandang fadlullah, karunia Allah, insya Allah hati kita tuh syukur terus lawan Tuhan ya lah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di dalam ayat lain, qul bi fadlillah, katakan dengan fadlullah. Siapa fadlullah di situ? Ujar ulama, fadlullah itu ada yang mentafsirkan huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, siapa rahmatnya? Ya Rasulullah juga. Nah, fabidzalika, dengan fadlullah, dengan rahmat Allah, artinya dengan Rasulullah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Jadi kita disuruh bergembira dengan fadlullah. Siapa fadlullah? Yaitu Rasulullah. Nah, jadi hati kegembiraan hati kita dengan Rasulullah itu sudah mengamalkan qul bi fadlillah fabidzalika falyafrahu. Karena orang banyak gembira, tapi gembiranya bukan karena karunia Tuhan. Mungkin orang yang sedang berjudinya asik dan senang gembira dengan judinya. Orang yang mabuknya gembira dengan mabuknya. Orang berzina ini gembira dengan zinanya. Tapi kegembiraan itu bukan kegembiraan yang hakiki. Itu sementara sifatnya. Nah, yang kita cari ini kegembiraan yang hakiki. Jadi dengan apa kita gembiranya? Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ini kita kawa ditolongi Tuhan beramal beribadah, dapat taufik, dapat hidayah, sembahyang, baca Quran, bersalawat, nuntut ilmu. Ini kita gembira. Kenapa jadi gembira? Karena memandang karunia Allah diandak di dalam diri kita. Bukan berarti kita berkemampuan melakukan ibadah lalu kita gembira dengan kemampuan kita lah. Salah, kadang-kadang itu gembiranya. Jadi gembiranya itu karena Tuhan yang menolongi kita. Jadi gembiranya tuh ke Tuhan, bukan ke ibadahnya. Yalah. Bisa ke ibadahnya, tapi ibadah itu dipandang fadlullah pulang. Nah, jangan dipandang nih gawian amalku. Ini karena aku beribadah, jangan. Tapi ini karena fadlullah, karena karunia Allah. Nah, ini pandangan hati. Karena bilanya kita salah memandang, ngarannya gin salah, kada mau kana ya lah. Bilanya luput tuh kada kana. Bilanya kana bilang kada mau luput. Nah itu bang bilang. Banyak kayaknya tuh anunya. Tarusannya tuh lah bilanya salah maandak tuh. Walaupun amalnya bagus, ini beribadah, tapi salah maandak kegembiraannya. Karena inya merasa nang beisi amal, inya nang memperbuat, timbul amal tuh karena ria, ujub, sum'ah, minta puji. Itu kayaknya tarusannya. Tapi kalau inya memandang fadlullah, ini karunia Allah, artinya gembiranya lawan Allah. Karena ini amal datang daripada Allah, nang menolongi Allah, maka inya gembiranya pun dengan Allah juga. Insya Allah amal itu selamat. Amal itu disebut ikhlas. Nah, ini tabarri yalah. Inya berlepas daripada daya upayanya. La haula wala quwata illa billah. Inya memandang daya upaya itu billah, ai bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Nah, mudahan dipahamakan ya lah. Mudahan kita ditolongi kawa ma'amalakan.
Insya Allah di dalam setiap kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan, insya Allah ada jalan, ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kayak apapun problem permasalahan kita, baik di dalam rumah tangga atau masalah di luar daripada itu, insya Allah ada jalan solusi keluarnya ada. Yaj'al lahu makhraja. Jadi kada usah kalau kasah sakit hati kada usah. Kita paraki Tuhan aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Tuhan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, nang kada disangka-sangka itu ada. Jadi rezeki itu jangan karena duit aja lah. Bilangnya ada duit, ada rezeki itu lah. Jangan ingat situ aja. Rezeki itu banyak, rezeki itu luas. Ada rezeki zahir, makanan itu rezeki, minuman rezeki, pakaian rezeki, kendaraan rezeki, tempat tinggal rezeki juga. Duit rezeki, ya lah. Itu rezeki nisbahnya ke zahir. Ada rezeki batin. Kenapa rezeki batin? Paham, menuntut ilmu, rezeki batin. Dapat hidayah, rezeki batin. Ya lah, dapat ma'rifat, itu rezeki batin. Itu nisbahnya ke hati. Diberikan ketenangan, ketentraman jiwa, itu rezeki batin. Kada seberataan orang dapat. Kada seberataan orang dapat. Nah, banyak aja orang nang sugih berduit tapi hati gelisah, pikiran kada tenang, pusang ya lah. Nah, itu menunjukkan kada berataan orang itu diberi. Tadi fadlullah yu'tihi may yasha, dzalika fadlullah. Nah, mudahan kita dapat berataan, mudahan kita diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ingatkan menuntut ilmu kita niat istiqomah supaya ketika kita ada uzur, maka ketidakhadiran kita tetap ditulis orang itu menuntut ilmu. Ini orang nang uzur lah, kada hadir nuntut ilmu, sakit kan misalnya, atau ada tamu kan nang kada kau ditinggalkan. Nah, lalu kada hadir, maka orang itu ditulis minal hadirin karena ini uzur, ini istiqomah. Nang kali ini kita nang dasar jarang juga turun. Kalau kada turunnya kita itu kada ditulis hadir di majelis. Bilanya kada ditulis, maka nilainya pun kada ada. Tapi orang yang istiqomah ketika ada uzur, kada hadirnya itu tetap dicatat oleh malaikat, ditulis ini orang yang menuntut ilmu. Nah itu kelebihannya, perbedaannya orang yang istiqomah lawan yang kada. Nah mudahan diberikan istiqomah berataan ya Allah. Karena orang yang beramal itu sudah berat, menjaga istiqomah itu lebih berat lagi. Bujuran tuh berat piannya lah. Bujur aja seminggu sekali. Tapi nang menjaga seminggu sekali ini gitu kan. Nah, beratnya lah. Iya menang cuaca mandukong kainnya cobaan dapatnya nang hujan labat lawan guntur patirnya lampu padam ha pulang. Ayo lihat siapa nang bujur-bujur istiqamah berapa orang kau dihitungin. Artinya masing-masing ke diri kita. Jadi bahari ya lah kisah guru waktu jisidin belajaran pengajian ya lah. Man 200 orangnya pamulaannya ngaran pamulaan ini rami aja lah pamulaan. Nah apa aja bila pamulaan tuh kalau jadid lazid setiap barang baru tuh pasti nyaman ya lah pasti rame. Nah, imbah sampai betamat tuntung tasisa orang ba-6 kamana nang 194 tuh ya lah rapayan berataan ya lah. Tapi itu kadang menjadikan sidin patah semangat di dalam mengajar, tetap sidin. Aku sidin jangankan sisa banam, saikong aja datang tetap pelajari. Asajan sepanggal aja datang, sepanggal buka. Nah, ini saking mujahadahnya menjaga di dalam keistiqomahan tadi. Nah, mudahan berataan disihatakan, diberi taufik, diberi hidayah, diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu sampai kamati ya. Nah, mudahan ada berkahnya. Kemudian paslun wa alaika ya akhi bi islahin niat, ini tentang masalah membahas masalah niat. Kayak apa jalan supaya kita membaguskan niat kita, mengikhlaskan di dalam niat kita nih. Nah, kita nih beramal baik, tapi munnya niatnya salah, maka gawian tuh karena walaupun bagus rusak akhirnya. Nah, membagusakan dari dalamnya kayak apa? Yalah. Kan luarnya bagus dah, beribadat, berwirid, beramal. Nang membagusakan dari dalamnya nih nah. Nah, ini penting ya lah.
Mudahan kita sehat panjang umur pulang. Dipertemukan di malam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.